Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, varian Omikron memang sudah terlanjur masuk ke negara Indonesia. Lalu bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk menekan penyebaran varian Omikron di Indonesia di tengah kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI? Informasi selengkapnya akan diulas oleh rekan Soza Hutapea dalam segmen At Large. Silakan Soza. Baik, terima kasih Reno. Pemirsa, pada segmen At Large kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengupas tentang antisipasi temuan varian Omikron di tanah air, khususnya yang berasal dari kedatangan internasional. Namun pertama-tama untuk diketahui juga, ternyata di awal tahun 2022 ini, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan adanya penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 varian Omikron, yang angkanya ternyata naik 2 kali lipat dari akhir 2021 lalu. Kita lihat di sini tanggal 1 Desember kemarin, dari Kementerian Kesehatan mengumumkan ada penambahan 68 kasus baru varian Omikron, sehingga totalnya saat ini ada 136 kasus konfirmasi positif varian Omikron. Dan ternyata sumber terbanyak temuan varian Omikron ini berasal dari perjalanan luar negeri, dan mayoritas yang menderita varian Omikron ini ialah WNI. 11 diantaranya merupakan warga negara asing. Kemudian kita akan lihat sebenarnya dari negara mana yang paling banyak asal para penderita varian Omikron ini tiba di Indonesia. Kami mencatat di grafis berikutnya ada 4 negara asal kedatangan terbanyak penderita varian Omikron, yaitu ada Arab Saudi, kemudian Turki, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Saat ini memang pintu kedatangan internasional di Indonesia masih tertutup bagi warga negara asing, terkecuali mereka yang memiliki izin khusus seperti kedutaan besar ataupun diplomat. Tapi untuk pekerja migran Indonesia yang akan kembali, kemudian para pelajar serta mahasiswa yang telah selesai studi, bagi ASN yang usai perjalanan dinas, pintu kedatangan internasional dibuka di sejumlah tempat. Nah, di sini untuk bandara yang menerima kedatangan internasional ada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian Juanda di Jawa Timur, Samratulangi di Sulawesi Utara, Ngurah Rai di Bali. Kemudian untuk pelabuhan di sini ada Pelabuhan Internasional Batam, Tanjung Pinang serta Nunukan. Lalu untuk pos lintas batas negara atau via jalur darat, di sini ada PLBN Aruk dan juga PLBN Entikong Kalimantan Barat. Kemudian terkait dengan jumlah kedatangan pekerja migran berdasarkan data yang kami himpun, di sini 3 bulan terakhir terhitung sejak September ada sebanyak 476 orang, kemudian Oktober 486 orang, November 743 orang. Namun pemirsa, angka ini hanya berdasarkan data yang kami dapatkan dari BP2MI, di mana BP2MI mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui jumlah dari pekerja migran yang kembali ke Indonesia dengan asumsi kontrak kerjanya tidak diperpanjang, alias ketika kontrak kerjanya habis, mereka langsung pulang. Jadi ini hanya gambaran kecil dari jumlah PMI yang tiba di Indonesia. Dan ternyata dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir ini, rata-rata kedatangan internasional, yaitu seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Samratulangi, mengalami peningkatan yang signifikan, di mana untuk hariannya bisa mencapai 3.500 hingga 4.000 orang per hari. Dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah saat tiba di tanah air, seluruh pekerja migran wajib menjalani karantina serta serangkaian tes COVID-19. Adapun beberapa fasilitas negara yang diperuntukkan untuk pekerja migran menjalani masa karantina, diantaranya ialah ada Wisma Atlet Kemayoran, kemudian ada Wisma Pademangan, Rusun Pasar Rumput, dan juga Asrama Haji Pondok Gede, di mana total secara keseluruhan bed yang disediakan ialah mencapai 13.000 lebih tempat tidur untuk menjalani masa karantina. Kemudian untuk di wilayah Jawa Timur, yaitu dalam hal ini ada Surabaya, totalnya ada mencapai 1.900 tempat tidur, diantaranya tersebar di Asrama Haji Sukolilo, LPMP Jatim, dan juga Balai Diklat Kementerian Agama. Demi memastikan setiap orang yang tiba di tanah air dari kedatangan internasional dalam keadaan yang sehat, tidak terpapar COVID-19 terutama varian Omikron, maka durasi karantina pun diatur sedemikian rupa, di mana durasi minimalnya ialah 10 hari menjalani karantina. Tapi untuk sejumlah negara yang masuk dalam kategori merah atau disebut sebagai negara transmisi dari varian COVID-19, seperti diantaranya Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Angola, hingga Inggris dan Denmark,
ini memang untuk WNI yang tiba dari negara-negara ini atau sempat transit di negara ini wajib menjalani karantina lebih lama, yaitu selama 14 hari. Kemudian saat tiba di tanah air wajib juga melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tes PCR, lalu karantina, dan saat 1 hari sebelum keluar atau menyelesaikan masa karantina wajib juga menjalani tes PCR kembali. Dan wajib juga melampirkan sertifikat atau bukti bahwa telah menerima vaksinasi dosis lengkap. Namun pemirsa, meskipun memang varian Omikron ini paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, namun ternyata Kementerian Kesehatan menyebut dari total 136 kasus yang terkonfirmasi, 2 diantaranya berasal dari transmisi lokal. Oleh karena itu, Anda tetap harus waspada, apalagi jika mengalami sejumlah gejala. Seperti diantaranya ialah flu pilek, kemudian batuk kering atau tenggorokan gatel, kemudian ada letih, mual, demam, dan juga nafas pendek. Jika Anda menjalani sejumlah gejala ini, maka ada lebih baik untuk segera melakukan tes COVID-19 untuk memastikan kondisi kesehatan Anda. Dan kiat ataupun cara untuk mencegah terpapar varian Omikron, tetap yang paling penting ialah menerapkan protokol kesehatan bukan lagi 5M, tapi sekarang sudah 6M dengan penambahan yang terakhir ialah menghindari makan bersama. Kemudian vaksinasi COVID-19 dipandang masih menjadi cara yang paling ampuh untuk mencegah terpapar varian Omikron dengan gejala yang berat. Kemudian selain itu, vaksinasi booster yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini tetap menjadi program yang harus tetap dijalankan dikarenakan imunitas dari vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan sebelumnya bisa saja telah menurun, sehingga booster akan meningkatkan imun ataupun antibodi dari setiap orang yang ada di Indonesia. Keberhasilan dari langkah antisipasi masuk dan menyebarnya varian Omikron bukan bergantung pada satu pihak, melainkan semua pihak termasuk masyarakat. Untuk mensukseskan kerja besar ini, maka diperlukan komitmen dari masyarakat dan juga pemerintah serta instansi terkait. Semoga tahun 2022 menjadi tahun pemulihan menyeluruh bagi kita semua. Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Tetap disiplin protokol kesehatan. Kembali ke Reno. Baik, terima kasih rekan Souza Hutapea untuk paparan komprehensifnya terkait langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat tentunya untuk bisa mencegah penularan atau merebaknya varian Omikron di Indonesia.